Tabi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan berkumpul untuk melaksanakan kegiatan Peduli Statistik, program edukasi literasi statistik. Yang terhormat, Kepala BPS Provinsi Lampung, Bapak Atas Perlindungan Lubis. Yang kami hormati Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Lampung, Bapak Agung Erianto Juliandono, Bapak Kepala BPS Provinsi Lampung, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan Peduli Statistik, program edukasi literasi statistik, dengan tema mengenal lebih dekat metode KSA, PADI. Untuk membuka kegiatan hari ini, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni sambutan dari Kepala BPS Provinsi Lampung kepada Bapak Atas Perlindungan Lubis, dipersilahkan. Mohon maaf Pak, masih di mute. Oke, udah. Dipersilakan Pak. Nah, udah. Oke. Terima kasih Mbak Monika Prastiwi. Memang tadi ada sedikit ya? kesalahan teknis karena belum bisa unmute gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan penyelenggara Peduli Statistik pada pagi hari ini, dan secara khusus kepada Mas Diantanu yang akan menyampaikan materi pada Peduli Statistik kali ini. Pertama dan yang utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, alhamdulillah kita kembali dipertemukan pada pagi hari ini untuk mengikuti secara seksama penyampaian materi dalam rangka peningkatan literasi statistik kepada seluruh
lapisan masyarakat. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kegiatan pagi hari ini tidak lain adalah upaya BPS Provinsi Lampung memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum terkait dengan indikator-indikator strategis yang dihasilkan oleh BPS. Tujuannya adalah agar ketika para pengguna data statistik tidak salah memanfaatkan, tidak keliru mengartikan, dan tentu saja indikator-indikator yang digunakan sangat dibutuhkan dalam hal untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari proses pembangunan sektoral atau pembangunan di bidang lain terkait dengan sehubungan dengan indikator-indikator yang dihitung oleh BPS. Oleh karena itulah, BPS Provinsi Lampung tidak hanya sekedar menyajikan datanya saja, tetapi ingin juga memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat bagaimana indikator-indikator statistik itu diproses. Oleh karena itu, pada setiap sesi program edukasi literasi statistik ini, yang kali ini topiknya terkait dengan kerangka sampel area, BPS Provinsi Lampung berupaya memberikan penjelasan mulai dari tahap awal. Apakah itu mulai dari pengumpulan datanya, kemudian pengolahannya, berikut juga analisis sekaligus diseminasinya. Tentu saja yang tidak kalah penting, bagaimana memaknai indikator-indikator yang sudah dihasilkan dari berbagai proses atau serangkaian proses yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, program edukasi literasi statistik ini diharapkan bisa memberikan penjelasan, dan ini merupakan satu media, barangkali satu cara BPS Provinsi Lampung untuk terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat agar produk-produk yang dihasilkan oleh BPS Provinsi Lampung secara khusus benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para pengguna. Oleh karena itu, kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian yang mengikuti kegiatan ini, pertama saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih, dan keduanya tentu saja kami dari BPS Provinsi Lampung sangat terbuka
atas masukan, sumbang saran dari Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Apakah itu dengan substansi materi yang disampaikan dan juga terkait dengan topik-topiknya yang kiranya Bapak dan Ibu saudara sekalian membutuhkan. Nah, kalau ada informasi atau masukan-masukan hal yang seperti itu, kami dengan terbuka bisa menerimanya dan akan dikaji apakah perlu penyampaian materi yang diinginkan atau ada hal-hal lain yang perlu perbaikan. Dan itu semuanya agar peningkatan atau sharing knowledge kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada para pemangku kepentingan setiap materi yang disampaikan, benar-benar memahami overall dari indikator-indikator statistik yang diterbitkan oleh BPS. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Monika. Saya berharap forum ini benar-benar memberikan manfaat bagi para pemirsanya dan saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman saya dari BPS Provinsi Lampung yang menyelenggarakan ini dan lebih khusus kepada narasumber nanti. Saya harapkan benar-benar bisa memberikan penjelasannya runtut, sistematis, gitu ya. Karena kita harus juga mengasumsikan bahwa audiens kita ini dari berbagai lapisan, sehingga dalam penyampaiannya nanti benar-benar bisa diterima atau bisa dipahami oleh seluruh audiens. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta semuanya, benar yang disampaikan oleh Bapak atas bahwa pentingnya memanfaatkan data yang digunakan dan indikator keberhasilan proses pembangunan struktural. Mungkin terima kasih kepada Bapak atas. Kami persilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Oh, mohon maaf Pak, untuk selanjutnya mungkin kita memasuki sesi foto bersama. Eh, Kepada Bapak atas mungkin boleh dihidupkan videonya dan teman-teman semuanya untuk mengaktifkan video. Kita akan foto bersama. Kita mulai di slide pertama. Selanjutnya di slide kedua. Selanjutnya di slide ketiga. Oke, terima kasih. Oh, lanjut teman-teman, slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Slide ke-8.
Dan yang terakhir, slide ke-9. Kasih tahu. Ternyata kita ada 201 partisipasi dari teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin terima kasih kepada Bapak atas. Kami persilakan untuk meninggalkan Zoom meeting bila ada kegiatan yang lain, namun kami akan senang sekali bila Bapak dapat menemani kita sampai akhir acara. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi mengenal lebih dekat KSA Padi oleh Kak Diantanu Harsa sebagai statistisi ahli media BPS Provinsi Lampung. Kepada Kak Diantanu Harsa dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memakai batik. Terima kasih Mbak Mona yang cantik. Asik. Yang saya hormati para Provinsi Lampung, Bapak atas perlindungan lobis, dan yang saya banggakan seluruh peserta peduli statistik kali ini yang saya lihat alhamdulillah luar biasa. Pesertanya lumayan banyak, ada dari provinsi lain juga. Ya, mudah-mudahan informasi yang bisa kita sajikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini untuk sama-sama mengupgrade diri ya, untuk sama-sama belajar bagaimana tentang metode KSA yang pada kesempatan ini kita fokuskan pada KSA Padi. Salam dan salam marilah senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kepada manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang semoga nanti akan memberikan syafaat kepada kita semua. Alhamdulillah, puji syukur ya, tak henti-hentinya memang senantiasa harus kita panjatkan kepada Allah, karena di kesempatan pagi ini juga kita masih diberikan nikmat sehat ya, yang juga mudah-mudahan pada kesempatan ini juga Allah limpahkan kemudahan-kemudahan untuk kita untuk sama-sama memberikan kemudahan dalam memahami apa yang akan sama-sama kita pelajari. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mau pantun dulu. Makan bersama mertua, makan duren. Semoga Bapak Ibu semua menjadi manusia yang lebih keren. Oke, next kita akan masuk ke materi. Mohon share screen. Pada kali ini memang kita akan mencoba mengenal lagi lebih dekat. Kalau tidak mengenal lebih dekat, siapa tahu bisa lebih sayang. Kalau sudah sayang, siapa tahu bisa lebih cinta gitu ya. Dan kalau sudah cinta kan enak ya. Dan saya memang kemarin sudah hadir juga ini teman-teman dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan ya, yang sudah bisa hadir, juga teman-teman dari BPS Provinsi yang lain, juga teman-teman dari dinas instansi yang terkait ya yang sudah kita undang dan di sini bisa hadir. Mengapa kita harus mengenal KSA Padi? Next, Mas An. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih KSA itu gitu ya. KSA itu sebenarnya pendekatan secara statistik secara spasial yang dikembangkan oleh FAO dan juga Eurostat di Uni Eropa.
Dari itulah kita belajar apakah itu bisa kita terapkan di Indonesia, dan ternyata mulai dari tahun 2015 memang kita sudah coba dengan pilot surveinya ya, kemudian kita coba di beberapa provinsi, dan dimulai 2018 ya kita sudah menerapkan survei KSA ini di seluruh Indonesia. KSA juga yang harus sama-sama kita ketahui apa yang dikumpulkan, gitu ya. Apa sih objeknya, gitu ya. Maka untuk sama-sama kita ketahui bahwa KSA adalah kumpulan sampel area pengamatan yang biasa nanti akan kita sebut segmen. Jadi kalau saya sebut segmen berarti itu adalah kumpulan sampel area pengamatan pada survei KSA. Dalam suatu wilayah administrasi yang mewakili satu populasi. Nah, populasinya ini adalah sawah ya. Karena memang untuk KSA padi sebagian besar populasi kita adalah padi sawah dan juga dengan padi ladang ya. Kemudian juga KSA ini dia bukan merupakan pendekatan pemetaan atau remote sensing, tapi pendekatannya secara statistik melalui survei langsung kita ke lapangan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai suatu cara untuk mengestimasi luas tanaman padi dalam periode tertentu. Artinya, kita harus ke lapangan untuk survei. Apa yang disurvei? Yang disurvei adalah sawah. Nanti dari sawah itu kita melihat apa kondisi sawahnya. Oke, next. Nah, biar lebih tahu dulu, kita harus tahu dulu apa itu segmen. Segmen KSA itu adalah suatu hamparan ya, hamparan yang ada di muka bumi ini, yang berupa sawah maupun ladang ya, yang luasan satu segmen KSA itu seluas 9 hektar. Ya, satu segmen itu seluas 9 hektar. Itu ada yang di tengah-tengah itu ya, yang 0,3 km ke 0,3 km. Itu luas satu segmen KSA. Apa yang diamati? Yang diamati adalah subsegmennya. Subsegmennya itu ada yang ada gambar di sebelah kiri. Ya, subsegmen itu ada satu segmen KSA itu seluas 9 hektar, itu kita bagi menjadi 9. Dari 9 subsegmen itu, maka kita harus mendatanginya tiap bulan. Di mana kita datanginya? Yaitu di titik tengahnya. Ya. Dengan radius 10 meter. Ya, dengan radius 10 meter. Untuk Provinsi Lampung, yang kita amati tiap bulan adalah 965 segmen. Ya, dan 8.685 subsegmen. Yang merah-merah itu tuh subsegmen ya. Nah, koordinat itu akan dikunci ya secara aplikasi oleh KSA, aplikasi KSA, dan petugas tidak bisa mengisikan nilai amatan kalau belum sampai ke lokasi dan berada dalam radius 10 meter. Dan ini kita lakukan di 7 hari terakhir setiap bulan. Nah, kalau misalkan sekarang di bulan Juli, karena bulan Juli itu sampai dengan tanggal 31, maka kita mulai dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 Juli. Dan seterusnya, tiap bulan, tiap 7 hari terakhir setiap bulan, kita selalu turun ke lapangan untuk mengamati perkembangan segmen itu seperti apa. Next. Nah, bagaimana survei KSA itu dilakukan? Ya, bagaimana sih teman-teman di lapangan itu melakukan surveinya? Gitu ya. Nah, survei KSA ini, kalau buat teman-teman petugas kita ya, merupakan satu survei yang menjadi idola. Kenapa menjadi idola? Karena surveinya nggak bertemu dengan orang, bertemunya dengan sawah. Jadi memang untuk petugas-petugas yang hobinya memang keluar ya, kalau istilah kita tuh bolang ya, kita ngebolang, berarti itu mereka pengen survei KSA. Karena kita harus melewati banyak tempat ya, seperti ada semak belukar, kadang kita ketemu dengan pegunungan dan lain-lain. Maka mereka anggap kita ngebolang ya, mereka bilang seperti ngebolang. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya banggakan, survei sampel KSA ini berbasis spasial. Kita mengandalkan citra satelit ya, dan surveinya pakai smartphone yang sudah terinstal aplikasi KSA. Nah, penggunaan satelit ini kita gunakan untuk menyusun kerangka sampelnya. Ya, kerangka sampel untuk yang akan nanti kita pilih untuk kita jadikan sampel segmen KSA.
ya tentunya dengan metode statistik. Kemudian setelah kita pilih sampel-sampel KSA yang kita rasa representatif untuk menjadi sampel, maka koordinat-koordinat itu kita kunci, ya kita kunci koordinatnya sehingga petugas tidak bisa melakukan survei jika belum sampai ke lokasi titik amatan yang ada di tengah-tengah dengan radius 10 meter. Nah, hal ini itu bisa dipastikan bahwa amatan KSA setiap bulan itu berada di tempat yang sama. Dan petugas harus datang ke sawah. Nggak bisa dia nggak ke sana. Karena kalau dia tidak sampai dengan radius 10 meter di titik tengah itu, maka tidak bisa mengisikan nilai amatannya, tidak bisa melakukan survei. Nah, itu untuk mengurangi moral hazard dan menjamin bahwa data KSA itu sesuai dengan kondisi lapangan. Petugas saat melakukan surveinya, dia menggunakannya smartphone. Ya, tentunya sudah terinstall dengan aplikasi KSA, ya smartphone. Saat dia menggunakan smartphone itu, memang dibukanya aplikasi itu emang hanya 7 hari terakhir setiap bulan. Di luar itu nggak bisa digunakan, ya nggak bisa melakukan amatan atau survei di luar waktu itu. Mengapa kita pilih di akhir bulan? Ya, karena mengapa kita pilih di akhir bulan? Setiap akhir bulan agar kita lebih memudahkan untuk melihat perkembangannya dan menghitung potensi yang akan kita sajikan. Smartphone sekarang yang digunakan, smartphone seperti apa? Apapun bisa, ya, apapun bisa. Yang penting di Android, basisnya Android. Kalau yang Apple nggak bisa, ya. Jadi memang harus berbasis Android. Sehingga data yang kita kumpulkan, ya, dengan terkuncinya lokasi dan juga aplikasi yang kita buka sesuai dengan yang kita butuhkan, maka hasilnya itu bisa dipastikan lebih objektif dan akurat. Untuk Provinsi Lampung kita membutuhkan 168 petugas lapangan dan hasilnya itu harus dilakukan pemeriksaan oleh 56 pengawas yang sudah memahami bagaimana metode pengamatan KSA. Itu yang petugas Provinsi Lampung. Dan juga teman-teman, KSA ini tujuan utamanya adalah kita untuk menghasilkan luas panen padi, ya, padi sawah maupun padi ladang. Next. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ya, pelaksanaannya kalau kita secara garis besar setelah kita susun kerangka sampelnya, kemudian juga persiapan alat bantunya, aplikasinya, dan internetnya, ya, untuk kita login dan kirim datanya sudah siap semua, maka setiap bulan yang kita lakukan berulang adalah yang pertama kita ke lapangan setiap 7 hari terakhir itu. Teman-teman petugas lapangan, yang tadi petugas pencacah, ya, kita bilang sebagai petugas pencacah, dia ke lapangan setelah melakukan amatan, dia akan kirim langsung submit, dia kirim masuk ke servernya KSA. Ya. Setelah masuk ke servernya KSA, disitulah teman-teman pengawas tadi memeriksa apakah nilai amatannya sesuai atau tidak. Kalau kita bahasa kita konsisten atau inkonsisten. Ya. Kalau ini konsisten, nah ini yang harus kita lihat apakah data yang dikirim sudah sesuai. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan dengan seksama dan kita pastikan bahwa nilai amatan yang sudah masuk ke server itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, maka masuklah ke pengolahan data. Ya, dari pengolahan data ini nanti sama-sama akan kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, luas panen yang tersaji itu seperti apa penghitungannya nanti akan kita bahas di kemudian. Apa yang dilakukan oleh teman-teman petugas selain melakukan amatan itu, apa yang harus dilakukannya? Yang dilakukan yang pertama, dia harus melihat kondisi segmen itu seperti apa di setiap bulannya. Kita lihat fase tumbuhnya jika memang ada fase tumbuh padi di situ. Dan jika tidak ada, apa yang sedang terjadi di lokasi segmen itu. Ya bisa saja sawah juga nggak ditanami padi. Next. Nah, informasi apa yang kita dapatkan? Teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia, tujuan dari KSA adalah menghitung luas panen padi. Ya. Pada kali ini KSA-nya akan saya persempit untuk padi. Walaupun nanti mungkin next peduli statistiknya kita akan bicara tentang KSA jagung. Ya, karena KSA ini emang kita mengumpulkan baru 2 komoditas padi dan komoditas jagung. Karena 2 komoditas inilah yang
sangat strategis ya untuk pemenuhan kebutuhan yang tanaman pangan yang ada di Indonesia. Buat kita ketahui bahwa fase tumbuh padi itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya dan juga dari umurnya. Ya, yang pertama, sebelum melakukan penanaman padi itu ada pengolahan lahan. Ya, pengolahan lahan dulu. Setelah dilakukan pengolahan lahan, maka nanti petani akan melakukan penanaman. Saat mulai melakukan penanaman, maka itu masuk ke fase vegetatif. Ya, fase vegetatif. Fase vegetatif itu berada di umur 1 sampai dengan 55 hari. Ya, fase vegetatif itu ada umur 1 sampai 55 hari. Ini kita bicara padi yang umurnya 3 bulan. Ya, kita bicaranya 3 bulan. Walaupun memang ada padi yang umurnya sampai dengan 6 bulan. Itu pun bisa kita dapatkan informasi itu dengan KSA. Tapi secara umum memang padi itu umurnya sekitar 3 sampai 4 bulan. Maka yang kita masukkan dalam fase ini adalah fase padi umur 3 bulan sampai dengan 4 bulan. Fase vegetatif itu kita bagi menjadi 2 ya. Jadi kita bagi menjadi 2. Yaitu fase vegetatif awal ya, yaitu umur padi 1 sampai dengan 35 hari. Nah, fase ini kenapa kita bagi 2? Nanti kita akan tahu mengapa kita bagi 2 ya. Tujuannya seperti apa. Fase vegetatif awal itu dia umurnya 1 sampai dengan 35 hari. Yaitu vegetatif awal. Kemudian yang kedua adalah vegetatif akhir, yaitu umur 35 sampai dengan 55 hari. Itu secara umur. Nanti kita akan lihat bagaimana ciri-cirinya ya, bagaimana ciri-cirinya. Karena kan kita ke sawah nggak ketemu dengan petani ya, kita ketemunya dengan padi dan hamparan sawah. Itu secara umur ya, secara umur vegetatif awal itu 1 sampai dengan 35 hari, kemudian vegetatif akhir itu 35 sampai 55 hari. Kemudian ada fase generatif ya, setelah fase vegetatif, fase generatif. Fase generatif itu dari umur 55 hari sampai dengan sebelum panen sebetulnya ya. Tapi fase vegetatif ini memang sekarang masih menjadi satu bagian fase generatif, karena memang dari fase generatif inilah kita bisa memperkirakan potensi panen yang bulan berikutnya. Kemudian setelah itu ada panen ya, panen. Jadi secara garis besar padi itu ada pengolahan lahan, ada fase vegetatif, fase generatif, kemudian dia panen ya. Next. Tadi berdasarkan umur. Maka kita juga bisa melihat ya, berdasarkan ciri-ciri ya, berdasarkan ciri-ciri. Ciri-cirinya itu kalau fase vegetatif 1 ya, awal itu padinya itu masih renggang. Ya masih terlihat renggang dan tanah itu masih terlihat. Tapi saat dia vegetatif akhir, maka rumpunnya lebih lebat ya, tetapi dia belum tumbuh malai ya, belum tumbuh malainya. Tapi rumpunnya sudah lebat. Dan bisa dilihat bahwa ciri-cirinya lahan-lahan tanahnya tidak terlihat lagi. Kemudian yang generatif, itu cirinya adalah dia sudah tumbuh malai, ada bernasnya, mulai tumbuh bernas. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dia panen, ada bekas bekas panennya, apakah dia potongan dicabut seperti yang digambar atau potongan padi yang tidak habis sampai dibongkar ke akarnya, ya. Kemudian ada yang fase persiapan lahan, itu bisa terlihat juga ya, fase persiapan lahan juga. Kemudian fase-fase itu kita terjemahkan dalam kode. Kodenya 1 itu untuk vegetatif 1, kodenya 2 itu untuk vegetatif 2, kodenya 3 itu untuk generatif ya, dan kode 4 untuk panen. Dan 5 untuk persiapan lahan. Ini untuk fase padi yang tadi. Tetapi tentunya keadaan di lapangan berbeda ya. Tidak semua sawah itu tanami padi. Ada juga lahan-lahan sawah yang kita lakukan survei, ada tanaman selain padi. Nah, untuk tanaman-tanaman seperti itu, maka kita kasih dengan kode 7. Kode 7 itu adalah lahan pertanian yang isi tanamannya bukan padi. Selain padi kita kasih kode 7. Itu banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa kita dapatkan ya dari kode itu. Kemudian proses penanaman padi pun tidak selamanya mulus.
terkadang ada hama, terkadang ada banjir, dan terkadang juga ada angin yang bisa mematahkan batang padi sehingga mengakibatkan lahan tersebut, tanaman padi tersebut rusak atau bahkan puso atau bisa kita bilang gagal panen. Maka kita pun ada kode 6 di situ. Kode 6 itu untuk melihat kondisi-kondisi lahan sawah yang sudah ditanami padi tetapi dia tidak bisa dipanen, ya. Maka kita berikan nilai rusak atau puso di kode 6. Juga ada kode 8, ya. Kode 8 itu untuk lahan-lahan, bagian lahan-lahan yang memang sekarang itu bukan lahan pertanian, contoh rumah, ya, jalan dan lain-lain. Danau, ya, itu bisa kita masukkan sebagai bukan lahan pertanian. Nah, itu bisa, ya. Kenapa ada kode itu nanti bisa kita lihat karena sebaran segmen tadi luasnya 9 hektar, ya. Saat luasnya 9 hektar tentunya untuk daerah-daerah perkotaan itu nggak bisa semuanya di lahan sawah. Sebagian ada di jalan, ada sebagian ada juga di perumahan dan lain-lain. Lalu kode yang terakhir ada kode 12. Kode 12 ini tidak dapat diakses. Ya. Mengapa nggak bisa diakses? Sebenarnya kode 12 ini mulai muncul saat kita pandemi COVID kemarin. Banyak sekali daerah-daerah yang menutup alur masuknya orang dari luar daerah tersebut untuk masuk ke daerahnya. Maka itu kita buat tidak bisa diakses. Juga teman-teman semua bisa diketahui bahwa lahan-lahan sampel segmen itu tidak semuanya juga itu bisa kita datangi. Ada juga sebagian subsegmen yang ada di jurang, ya, yang nggak mungkin petugas masuk sana karena membahayakan, ya. Juga ada yang subsegmennya itu ada di tengah sungai, ya. Karena luasan 9 hektar tadi memang bervariasi, maka itu juga kita bisa masukkan kode 12 yang tidak bisa diakses. Jadi ada 9 kode yang akan dikumpulkan oleh teman-teman petugas lapangan. Kode 1 untuk vegetatif 1, kode 2 untuk vegetatif 2, kode 3 untuk generatif, kode 4 untuk panen, kode 5 untuk persiapan lahan, kode 6 untuk puso, kode 7 untuk lahan pertanian yang bukan ditanami padi, kode 8 untuk bukan lahan pertanian, dan kode 12. Masing-masing amatan ini nanti bisa kita prediksikan, kita hitung berapa luasannya. Oke, next Mas Hasan. Nah, data apa yang bisa dihasilkan dari hasil amatan-amatan itu? Oke, ya. Nah, ini proses penghitungannya. Goalnya dari KSA ini adalah ujung-ujungnya kita pengen tahu produksi padi dan beras, ya. Karena beras ini kita di Indonesia sama-sama kita tahu, ya, kalau kita makan belum makan ketemu dengan makan nasi, kayaknya dibilangnya belum makan. Udah makan belum gitu. Karena belum makan nasi. Padahal sudah makan roti, sudah makan burger, sudah makan mie ayam gitu kan. Tapi ditanya sudah makan belum karena belum makan nasi. Nah, pemerintah tentunya harus menjamin bahwa semua penduduk yang ada di Indonesia ini tercukupi berasnya. Karena kalau tidak ada beras ini bisa ribut, ya. Maka kita harus tahu berapa sih produksi beras yang ada di Indonesia ini. Dan kalau kita berapa sih produksi beras yang ada di Lampung? Berapa sih produksi beras yang ada di Lampung Barat, Lampung Selatan, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan data produksi padi dan beras, memang tidak cukup survei KSA. Harus ada lagi satu survei lagi yang kita lakukan, yaitu survei ubinan. Ya, kalau survei KSA ini kita hanya mendapatkan luas panen, ya, luas panen untuk padi, ya, luas panen untuk padi. Misal kita dapat luas panen di Kabupaten Lampung Barat 1000 hektar misalkan. Dengan informasi itu kita belum tahu dari 1000 hektar itu kita bisa dapat beras berapa kilo. Nah, belum tahu kan kita.
Karena kita baru tahu luas panennya saja. Maka dibutuhkan informasi lain, ya, informasi lain, yaitu apa? Informasi untuk mengetahui berapa sih produksi padi per hektar, ya. Berapa sih produksi padi per hektar? Misal, oh kalau di Lampung Barat produksi padi per hektarnya 5 ton misalkan per hektar. Nah, berarti kalau dia 5 ton per hektar dikalikan dengan 1000, maka produksi padinya baru bisa kita hitung. 1000 dikali dengan 5 ton. Artinya bisa ada 5000 ton padi. Ya. Saat itu, maka kita bisa memperkirakan berapa sih dari padi ini yang nanti akan bisa menjadi beras, ya. Itu ada penghitungannya lagi. Tapi pada intinya, dengan 2 survei ini, pemerintah, ya, bisa mengetahui produksi padi di Indonesia, ya, dalam periode tertentu itu bisa memenuhi kebutuhan konsumsi beras penduduknya. Ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa tidak ada kelaparan di negara kita. Nah, informasi inilah yang perlu kita dapatkan. Kalau misalkan produksi beras di Indonesia ini berlebih, artinya ada yang bisa kita ekspor. Tetapi kalau dari hitungan produksi berasnya itu kurang, tidak mencukupi dengan nilai konsumsi yang dibutuhkan, maka tentu kita akan melakukan impor. Nah, informasi ini sangat penting, ya. Informasi ini sangat penting agar untuk menjamin bahwa semua penduduk yang ada di Indonesia itu tidak kelaparan. Oke, next. Nah, untuk mendapatkan luas panen, tadi kan dari KSA kita baru dapat nilai amatan-amatannya, ya, fase-fase tumbuhnya. Tetapi untuk mendapatkan luas panennya berapa, itu masih ada satu komponen lagi yang harus kita punya, yaitu luas baku lahan sawah. Luas baku lahan sawah ini bukan BPS yang menghitung, tapi yang mempunyai kewenangan adalah ATR BPN. Ya, mereka lah yang mengeluarkan luas baku lahan sawah di masing-masing kabupaten kota dan di kecamatan. Maka kita memanfaatkan data itu untuk nanti kita gunakan. Kita kawinkan dengan metode KSA kita sehingga melahirkanlah luas panen. Ya. Dan di sini kita juga berkolaborasi dengan BIG, dengan LAPAN, juga tentunya dengan Kementerian Pertanian yang memang mempunyai kewenangan untuk melakukan program-program peningkatan, ya, produksi padi di Indonesia. Next. Dari verifikasi luas lahan baku sawah, versinya Kementerian ATR BPN tahun 2019, kita di Lampung itu ada 361.000 hektar yang tersebar di masing-masing kabupaten kota. Ya, luasan ini sedang di-upgrade lagi, ya, oleh teman-teman di ATR, juga teman-teman di Kementerian Pertanian, ya. Mungkin nanti akan ada lagi SK dari Kementerian ATR BPN untuk mengupdate dari luas baku itu. Luas baku ini bisa berkurang atau juga bisa bertambah. Ya, tergantung dengan nanti keputusannya. Tapi sampai dengan hari ini, bahwa yang kita gunakan untuk menghitungan luas panen dari KSA, kita masih mengacu kepada keputusan Kementerian ATR BPN di tahun 2019. Oke, next. Nah, ya, sampai di sini saya akan memberikan satu ilustrasi, ya, satu ilustrasi. Pada gambar ini, ya, pada slide ini, itu sama-sama bisa kita lihat bahwa ada 5 segmen, ya, ada 5 baris kan, ya, ada 5 baris. Itu artinya 5 segmen. Satu segmen tadi ada 9 subsegmen, ya, satu segmen ada 9 subsegmen. Makanya total fase amatan itu semuanya 9. Ya. Misal dari segmen yang pertama itu dia yang berkode 1, kode 4. Artinya
panen, ya. Ada yang kode panennya 1, kode pengolahan lahannya 2, ada yang lain-lainnya 0, yang bukan sawahnya 2, dan ada BRA di situ. Kalau BRA ini kode amatan bulan yang lalu itu sama dengan kode amatan bulan sekarang, ya. Maka jumlahnya 1 ditambah 1, 2 ditambah 5, 7 ditambah 2, 9, ya. Untuk segmen yang kedua, 9-9-nya dia panen, ya. Untuk segmen yang ketiga, yang panen itu ada 4 subsegmen. Untuk segmen yang keempat, yang panen itu ada 1 subsegmen. Untuk segmen yang kelima, yang panen itu ada 5 subsegmen. Maka totalnya itu ada 20 subsegmen yang panen. Ya, ada 1 subsegmen yang pengolahan lahan, ada 14 subsegmen yang BRA, ya, ada 10 subsegmen yang bukan sawah. Maka totalnya 45 subsegmen. Oke, dari informasi ini kita bisa menghitung berapa sih luasan dari masing-masing amatan yang sudah masuk ke pengolahan data. Berapakah luas panen, berapakah luas pengolahan lahan, BRA juga, dan yang bukan sawah. Next. Nah, dari 5 subsegmen tadi, ada 9 masing-masing segmen, ada 9 subsegmen. 5 dikalikan 9 maka totalnya ada 40 subsegmen, ya. 45 subsegmen. 45 subsegmen. Dari 45 subsegmen itu dia menjadi pembaginya nanti karena kita perlu proporsi dari masing-masing nilai amatan. Misal, luas baku yang dari Kementerian ATR BPN tadi, ini yang kita butuhkan ya. Kita nggak segmen KSA itu belum bisa menghasilkan luas panen, Ya, kita perlu lagi luas baku lahan sawah. Misal, dari amatan 5 subsegmen di Kecamatan A, luas bakunya misalkan 2029 misalkan. Ya, maka langkah pertama kita harus menghitung dulu proporsinya. Proporsi dari masing-masing amatan yang sudah dilakukan. Ya, untuk pengolahan lahan 1 berarti 1 dibagi 45. Nilainya 0,02. Kemudian untuk panen ada 20 subsegmen, maka 20 dibagi 45, maka nilainya 0,44. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya sampai dengan ke bawah. Kita fokuskan ke luasan amatan yang panen, ya, luasan amatan yang panen. Kita bisa melihat dari 20 subsegmen itu, jika proporsinya 0,44 karena dibagi dengan 45, maka nilai 0,44 itu kita kalikan dengan luas bakunya. Luas baku lahan sawah di kecamatan tersebut, ya. Luas bakunya itu menjadi 901, ya, 901 hektar. Ya. 901 hektar. 0,44 proporsi itu diperoleh dari 20 dibagi 45, ya. Dikalikan dengan luas baku 2029, maka menghasilkan 901 hektar luas panen padi. Tapi luas panen itu masih luas panen kotor. Artinya luas panen itu belum bisa langsung kita kalikan dengan hasil per hektarnya. Ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman pernah ke sawah ya, di sawah itu ada galengan. Ada galengan-galengan itu, galengan-galengan di masing-masing sawah. Nah, galengan-galengan itu, ya, kita sudah melakukan surveinya, ada konversi galengan, ya, konversi galengan di masing-masing kabupaten kota, ya. Ada yang 0,96, ada yang dan seterusnya. Misalkan ya, misalkan kita ambil yang 0,9602 ya. Misalkan ini kecamatannya di Lampung Barat. Maka luas panen kotor yang 901 tadi ya harus kita kalikan dengan konversi galengan 0,9602, maka luas panen bersihnya menjadi 865 hektar. Nah, luasan 865 hektar inilah yang nanti akan kita jumlahkan untuk masing-masing kecamatan sehingga menjadi luas panen kabupaten. Ya.
Kemudian luas panen kabupaten itulah yang nanti akan kita kalikan dengan produktivitas hasil produksi per hektar dari kabupaten tersebut. Baru ketemu produksi padi yang nanti akan bisa kita gunakan, kita giling menjadi beras, kemudian untuk kita makan. Lanjut. Nah, itu kita untuk menghitung satu produksi padi dalam bulan tertentu, ya, bulan tertentu. Dari data hasil amatan KSA ini, ya, yang kita lakukan ini, kita bisa menghitung potensi, ya, bukan ramalan ya, tapi potensi. Potensi panen padi 3 bulan ke depan. Tadi kalau teman-teman masih ingat, ya, teman-teman masih ingat, kalau vegetatif 1 itu umurnya 1 sampai 35 hari. Vegetatif 2 itu 35 sampai 55 hari. Generatif itu umurnya 85 hari sampai dengan sebelum panen. Dari informasi itu bisa kita pastikan, bisa kita melihat potensinya, jika umur padi itu 3 sampai 4 bulan, maka kita bisa prediksi. Prediksinya bagaimana? Jika amatan bulan Januari, dia vegetatif 1. Kita menghitung dapat luasan vegetatif 1, misalkan dapat 1000 hektar misalkan ya. Vegetatif 1 dapat hitungan 1000 hektar misalkan. Maka luasan 1000 hektar itu kita bisa bilang dia berpotensi akan dipanen pada bulan April. Ya. Vegetatif 1 itu, luasan 1000 hektar itu bisa kita hitung sebagai potensi panen padi pada bulan April. Oke. Kemudian misalkan di bulan Februari vegetatif 2 ya, vegetatif 2 di bulan Januari ada luasan yang vegetatif 2. Ya, ada luasan yang vegetatif 2 di bulan Januari, ya, di bulan Januari. Maka vegetatif 2 di bulan Januari itu misalkan luasannya 50 hektar misalkan. Luasan vegetatif 2 yang 50 hektar itu dia bisa kita katakan berpotensi akan dipanen di bulan Maret. Ya, kita potensi akan dipanen di bulan Maret. Dan jika di Januari misalkan ada luasan 30 hektar untuk fase generatif, maka bisa kita katakan bahwa 30 hektar itu bisa menjadi potensi akan dipanen di bulan Februari. Maka dengan amatan-amatan yang kita kumpulkan, pemerintah bisa melihat potensi 3 bulan ke depan. Apakah 3 bulan ke depan itu kita akan mengalami kekurangan untuk konsumsi, ataukah bahkan kita berlebih? Dari sinilah pemerintah bisa mengatur strategi bagaimana memanfaatkan produksi yang ada, produksi padi yang ada di Indonesia. Nah, dari informasi ini juga teman-teman dari Kementerian Pertanian, dari Bulog, dari pengusaha juga bisa memanfaatkan data KSA ini untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan panen, ya, bagaimana menyerapnya, bagaimana untuk penggilingannya dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Dari informasi ini teman-teman kita bisa melihat betapa pentingnya data ini untuk keberlanjutan ketersediaan data beras di Indonesia. Next. Data KSA itu sebagian besar untuk perencanaan kebijakan di pemerintah, ya. Yang pertama tentunya mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, dan hal ini sejalan dengan tujuan kedua SDGs, yaitu Zero Hunger. Nah, ya, kemudian pemerintah juga bisa mengetahui tadi ketersediaan untuk 3 bulan ke depan untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan, ya. Kemudian juga memudahkan untuk pemerintah, ya, juga pengusaha beras untuk menyerap hasil panennya petani. Dan juga dari sini juga KSA juga itu bisa merupakan salah satu indikator untuk kebijakan impor beras yang ada di Indonesia. Tentunya kalau misalkan memang padi lagi kurang, tentunya kita perlu ada impor dari luar. Kemudian teman-teman
Hasilnya itu bisa didapatkan dari website kita ya, website BPS Provinsi Lampung. Dan kita punya 2 publikasi setiap tahunnya, yaitu luas panen dan produksi padi di Provinsi Lampung, juga ringkasan eksekutif luas panen dan produksi padi. Juga kita merilis berita resmi statistik, angka sementara dan angka tetap. Ya, ini produk yang bisa dimanfaatkan buat teman-teman semua dalam melakukan untuk melihat ya perkembangan produksi padi yang ada di Provinsi Lampung. Ya, next. Nah, ini untuk secara global ya, untuk pemerintah pemerintah Indonesia pada umumnya, BPSU mempunyai peran dalam mendukung ketahanan pangan. Ya, data dan indikator yang kita sajikan bisa monitoring ketahanan pangan, untuk perumusan kebijakan terkait ketahanan pangan, untuk mengupayakan terwujudnya sistem satu data pangan dan pertanian nasional. Juga kita mendorong kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam penyediaan satu data pangan dan pertanian nasional. Tentunya kalau satu data pangan yang kita miliki itu semua lembaga yang ada, itu memudahkan untuk melakukan kebijakan. Juga BPS juga menyediakan selain KSA tadi, juga menyediakan harga dari gabah tersebut, konsumennya seperti apa, pola distribusinya seperti apa, ekspor dan impornya, konsumsinya juga seperti apa, dan indikator-indikator lainnya. Itu semua ada publikasi yang bisa kita dapatkan agar kita bisa mengetahui keutuhan dari kepentingan mendukung ketahanan pangan yang ada di Indonesia, juga dari Provinsi Lampung. Dan juga ketahanan pangan ini memang sekarang sedang gencar-gencarnya ya, apalagi beberapa bulan kemarin harga beras cukup tinggi, ya, harga telur cukup tinggi dan lain-lain. Itu bisa menjadi data kita ini bisa menjadi acuan, salah satu indikator yang bisa menjadi sandaran untuk kebijakan-kebijakan untuk pengentasan dan bisa menjamin ketahanan pangan itu tercukupi. Next. Jika ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua ya, kita bisa dihubungi melalui telepon di 0721 482 909 atau website kita. Kalau memang perlu memperoleh data apapun, bisa lampung.bps.go.id, ya, juga bisa via email di bps1800@bps.go.id, juga bisa WA. Ini chat only ya, nggak boleh nelpon ya. Jangan nelpon karena nggak bakal diangkat. Ini yang namanya Talita di kita, ya, tanya data online tentang statistik. Yang data ya, di 0811 728 1800. Juga jangan lupa nih followers medsos kita, ya, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, di mana dia @BPS Provinsi Lampung, ya. Kalau mau datang langsung monggo silakan, kita sudah siapkan ruangan yang sangat nyaman, juga petugas-petugas yang cantik, ganteng dan ramah sudah pastinya ya. Kalau ketemu yang nggak ramah bisa dilaporkan ya, karena kita sudah berkomitmen untuk melayani sepenuh hati. Di mana di Jalan Basuki Rahmat nomor 54 Bandar Lampung. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita buka diskusi, tanya jawab terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan atau yang lainnya. Dan nanti kalau misalkan ada yang belum bisa saya jawab, nanti akan kita simpan pertanyaan tersebut untuk kita berikan jawabannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Monica. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dian Tanu. Materi yang sangat menarik sekali. Memang untuk menghasilkan data yang akurat itu tidak mudah ya. Survei KSA itu ternyata tidak hanya log location, patokan tanah, tapi bisa mengandalkan smartphone kita yang kita gunakan sehari-harinya gitu ya Kak ya. Yang dilihat tadi, beberapa foto tadi itu petugas survei KSA sampai harus masuk ke sawah ya Kak. Oke, mungkin selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum itu, kami memperkenalkan dulu chat yang tadi sudah disampaikan, yaitu namanya Talita.
tanya online tentang data. Jadi untuk masyarakat atau mahasiswa yang membutuhkan data Provinsi Lampung untuk berbagai keperluan, tidak perlu repot-repot ke BPS, bisa langsung hubungi kami melalui WhatsApp Talita di 0811 728 1800. Baik, kami persilakan untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand. Oke. Untuk Kak Flora, boleh pertanyaannya boleh dialihkan. Silakan Mbak Flora, boleh diunmute. Oh, udah. Udah. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Informasinya mungkin memang udah pernah, tapi ini tetap sebagai refreshing Mas Dian, karena apa namanya, kalau nggak diulang-ulang pasti lupa lagi gitu kan. Apalagi bukan kami yang melaksanakan kan, cuman ngikutin perkembangannya aja. Yang ingin saya tanyakan ini kan karena kita menggunakan perangkat smartphone ya, untuk apa namanya, mengirimkan data dari petugas ke servernya yang di pusat ya Mas Dian. Halo? Iya, iya Mbak. Yang ingin saya tanyakan itu kan smartphone itu kan hanya diberikan waktu hidup itu 7 hari ya Mas Dian dalam apanya. Nah, itu jika di dalam 7 hari itu petugas tidak ada kesulitan gitu mendapatkan sinyal, kan data-data tersebut harus dikirimkan, apa yang harus dilakukan oleh petugas? Apakah itu akan menjadi data yang kosong atau ada tindakan khusus yang lain gitu? Terus pernah nggak sih gitu di dalam pelaksanaannya petugas itu mendapatkan blind spot gitu, di mana tidak ada sinyal di daerah tersebut sama sekali gitu. Dan kalau memang nggak ada yang ada daerah blind spot itu, apakah bisa dialihkan tempatnya begitu? Terus udah itu kan pertanyaan berikutnya Mas Dian, kan kita kan sempat ya waktu itu ada petugas-petugas yang katanya daerahnya tidak ada sawahnya tuh yang dialihkan gitu ya Mas Dian. Itu tuh udah terlaksana apa belum ya Mas Dian ya? Gitu aja. Terima kasih. Itu aja Mas Dian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua, diulang Mbak. Ya. Pertanyaan yang kedua. Yang mana tadi? Saya nanya berapa? Dua yang kedua. Oh, itu yang apa, petugas kan kita sempat ya waktu itu ada kesepakatan bahwa kalau misalnya di daerah tersebut tidak menemukan lahan sawah gitu Mas Dian, terus dialihkan gitu ya Mas Dian ya. Nah, itu sudah terlaksana apa belum ya gitu? Apa lokasi-lokasinya itu ada di mana saja? Bisa nggak gitu saya dapat informasinya? Oke. Ya itu Mas. Oke, Bapak Dian tadi dipersilakan untuk menjawab. Oke. Ya, makasih nih sahabat saya nih. Saya kalau nggak ketemu dia sebulan kayaknya sakit. Ya, makasih ya Mbak Flora sudah hadir di sini, karena teman-teman di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura ini memang yang punya kebijakan.
kita menyajikan datanya, tapi yang punya kebijakan, pupuk, pompa, dan lain-lain tuh di kantornya Mbak Flora. Apresiasi Mbak sudah bisa hadir, ya artinya kita bisa selalu berkolaborasi dan semua permasalahan yang kadang-kadang kita diskusikan pun bisa sama-sama kita carikan solusi. Yang pertama, smartphone itu butuh sinyal internetnya itu ya saat dia login dan submit, kirim, saat dia masuk dan kirim data. Saat dia sudah masuk, sudah login, maka dalam pengamatan sebenarnya nggak diperlukan internet. Nanti setelah selesai pengamatan, saat dia mau kirim data ke server, dia baru butuh internet. Ada nggak tempat-tempat yang blind spot? Ada, ya, ada seperti di Lampung Barat, di Tanggamus, ya, kemudian sebagian juga ada teman-teman yang di Tulang Bawang, di Mas Suji, Mas Suji malah aman ya. Ada beberapa kabupaten yang lain. Yang mereka lakukan, ya memang perjuangannya lumayan berat, tapi nggak mungkin kita pindahin gitu ya, karena memang luas bahakulan sawahnya memang ada di sana gitu. Kalau kita pindah kemana itu nggak ada lagi. Nah, saat petugas akan login, dia cari dulu sinyal internetnya. Ya, biasanya di masing-masing kecamatan tuh ada spot-spot tertentu yang bagus untuk ada internetnya, biasanya ada. Apakah dekat kantor desa dan lain-lain tuh teman-teman tuh selalu punya. Jadi dia datang dulu tuh nyari internet dulu, nyari internet dulu, login, setelah login baru dia ke lapangan. Ya, saat dia ke lapangan melakukan pengamatan tidak membutuhkan sinyal internet. Setelah selesai dia melakukan pengamatan, maka dia balik lagi tuh Mbak, balik lagi ke tempat yang ada internetnya. Bahkan waktu itu pernah kejadian waktu itu di Tanggamus ya, tidak mati lampu di sana, internetnya nggak ada. Akhirnya mereka tuh nyebrang, Mbak, nyebrang naik kapal bermotor untuk ke kecamatan yang lain untuk mengirimkan datanya. Dan itu memang kita fasilitasi, ya kita fasilitasi. Jika memang dibutuhkan biaya sulit untuk melakukan itu, kita fasilitasi. Tapi itu alhamdulillah nggak terlalu sering ya. Dalam setahun kemarin tuh ceritanya cuma sekali yang kayak gitu. Tapi respon rate kita, ya alhamdulillah respon rate kita untuk KSA Padi sekarang itu selalu 100%. Dari 965 segmen itu semuanya terkirim 100%. Ya, jadi tidak ada satupun subsegmen yang tidak terkirim. Kemudian untuk daerah yang tidak ada lahan sawahnya, apakah sudah dialihkan? Nah, itu kita selalu berkoordinasi, Mbak Flo, dengan teman-teman di Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Ya, karena memang untuk mengetahui lahan-lahan sawah yang potensi dan juga lahan-lahan sawah yang luas, ya, itu petugas kita juga tahu. Tapi juga kita juga sebelum itu kita melakukan koordinasi dengan teman-teman di Dinas Pertanian Kabupaten Kota masing-masing. Ya, sudah kita lakukan, sudah selesai di 2023 kemarin sudah selesai. Beberapa kabupaten kota memang seperti waktu itu Kanan, Tulang Bawang, terus juga Mesuji, ya kemudian juga hampir semua kita masifkan untuk semua kabupaten kota untuk melakukan koordinasi. Ya, untuk koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait, kemudian kita sama-sama melihat keterwakilan sampel segmen KSA itu apakah sudah mewakili, ya. Dan sudah bisa saya pastikan bahwa sekarang kondisinya semua sampel segmen KSA itu sudah berada di lahan sawah. Ya, sudah berada di lahan sawah, dan itulah lahan-lahan sawah yang memang representatif, artinya bisa mewakili luas baku yang ada. Memang untuk beberapa kecamatan dan terutamanya di Bandar Lampung, memang luas lahan sawah untuk mencari yang 9 hektar sulit. Ada beberapa juga di kecamatan-kecamatan lain juga yang di Lampung Utara juga gitu, sulit sekali mencari luas lahan sawah yang semuanya 9 hektar itu padi. Tapi ya akhirnya kita dapatkan tempat-tempat yang mana ya yang terbaik untuk mendapatkan lahan sampel segmen yang representatif. Ya, sudah kita lakukan di 2023 dan alhamdulillah sudah clear, Mbak Flo. Ya, sudah clear. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Oke, berikut adalah penjelasan dari Bapak Dian. Mungkin dari Mbak Flora dapat terjawab ya. Makasih.
Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman semuanya ada yang masih bingung atau ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand. Oke, mungkin pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Pak Dian. Izin bertanya dari Kak Pandu. Izin bertanya, apakah data hasil KSA dapat dirinci per kecamatan? Jikalau tersedia, gimana perhitungannya? Untuk kecamatan yang tidak terdapat sampel KSA namun punya lahan sawah, atau dominan KSA hanya berada daerah potensi? Mungkin bisa dijawab dari Pak Dian. Apa namanya itu? Apakah dalam hasil KCA dapat dirinci? Enggak, namanya saya sudah paham. Banu. Anu. Panu, Kak. Panu. Anu apa Anu? Kak Panu. Anu. PANNU. Serius nih namanya. Oke. Mas Panu lah ya, bukan Mbak ya. Ya, oke. Pertanyaannya bagus nih. Ya. Apakah data KSA itu bisa dirinci per kecamatan? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Mengapa tidak? Karena sampel KSA yang di masing-masing kecamatan itu sedikit ya, sedikit, dan juga memang untuk estimasi sampai dengan level KSA, sampai dengan level kecamatan, KSA itu bisa dibilang kalau kita hitung ya, itu relatif standar errornya sangat besar, ya sangat besar. Jadi nggak bisa kita pakai untuk kecamatan. Tapi semua kecamatan yang ada luas baku lahan sawahnya sudah ada sampel KSA-nya, itu sudah saya pastikan. Ya, tidak ada satupun kecamatan yang ada luas baku lahan sawah tidak ada sampel KSA-nya. Dan minimal sampel KSA di satu kecamatan itu minimal ada 2 sampel, minimal 2 sampel, bahkan ada yang sampai 6, 7 dan seterusnya tergantung dengan berapa luas baku lahan sawah di kecamatan tersebut, ya. Dan untuk sampai dengan level kecamatan kita tidak bisa. Yang kita sajikan hanya dengan nasional Indonesia per provinsi, provinsi per kabupaten kota, ya. Kenapa? Karena saat kita hitung ternyata untuk level kecamatan hasil survei KSA kita itu mempunyai relatif standar errornya itu sangat besar dan tidak bisa kita gunakan. Mungkin Mbak Monara, bisa dilanjut dengan yang lain? Oke, mungkin dari pertanyaan yang sebelumnya Kak Panu dapat terjawab ya. Selanjutnya di kolom chat ada lagi nih Kak, dari Kak Arif Fakhrudin. Bagaimana perubahan hasil ubinan sebelum era KSA dan KSA diberlakukan, khususnya ubinan KSA? Perbandingan sebelum dan sesudah era KSA itu bagaimana sih, atau apakah lebih akurat? Mungkin boleh dijawab Pak Dia. Ini sebenarnya yang nanya orang BPS nih. Siapa namanya tuh? Arif ya? Arif Farudin. Nah, Arif, dan sehat ya Pak? Sama-sama kita berjuang untuk data pangan lebih baik ya. Apakah ada perubahan hasil ubinan sebelum era KSA? Ada. Jadi teman-teman semua ya yang hadir di ruangan Zoom, ada perubahan metodologi di tahun 2019 kalau tidak salah, 2019-2020. BPS itu menggunakan metode ubinan itu sudah dengan yang padi ya, yang padi kita sudah menggunakan smartphone juga, ya, smartphone juga. Dan apa yang kami rasakan ya sebagai instansi yang melakukan pengolahan data, apakah lebih akurat data itu atau seperti apa? Yang pertama, yang bisa kita dapatkan ya kelebihannya metode ubinan KSA yang berbasis KSA, ubinan padi yang berbasis KSA, itu kita bisa mendapatkan respon rate lebih tinggi daripada ubinan yang sebelumnya. Ya, ubinan yang sebelumnya. Kenapa? Karena dari hasil KSA itu, kalau tadi kita bisa lihat ya, saat dia kode vegetatif 1, kita bisa pastikan itu dia akan panen sekitar 3 bulanan, 2-3 bulan dia akan panen. Maka kita bisa jagain
Ya, bisa kita jagain mana-mana sampel-sampel segmen KSA yang akan bisa kita panen, bisa menjadi sampel ubinan. Ya, juga kita bisa melihat respon rate dari survei ubinan tersebut. Ya, jika ada yang masih rendah, itu kita bisa dorong dari awal. Ya, setiap bulan kita bisa pantau dengan menggunakan smartphone, karena begitu dia kirim, maka kita akan sangat mudah sekali untuk melihat respon rate, kualitas dan lain-lain. Kemudian juga ya kelebihannya lagi data yang dihasilkan itu sudah kita pastikan bahwa data itu benar. Ya, memudahkan kita untuk melihat konsisten atau tidaknya data ubinan itu masuk ke server. Ya, itu memudahkan kita. Dan juga dengan adanya ubinan KSA itu sama saja kita bisa melihat bahwa luas baku lahan sawah yang kita amati tiap bulan, ya, kita juga menjadikan itu sebagai sampel ubinan yang sama, ya, sampel yang sama, tempat yang sama. Maka itu lebih baik nilainya, dan juga hasilnya tuh kita bisa juga dengan adanya ubinan KSA yang berbasis ubinan padi yang berbasis KSA, kita juga bisa melihat keterwakilan sampel dari masing-masing kecamatan. Nah, ini yang penting. Ya, ini yang sangat penting. Kenapa yang perubahan ini yang luar biasa ya, sangat pentingnya kenapa teman-teman? Kalau ubinan sebelumnya yang masih kita menggunakan listing, artinya kita mendata masing-masing rumah tangga, kita untuk melihat sebaran sampelnya itu lebih sulit. Kalau dengan adanya sampel KSA, karena semua segmen KSA yang ada luas baku lahan sawahnya itu ada di sana, maka kita bisa melihat dari kecamatan-kecamatan mana saja yang sudah ada sampel ubinannya. Nah, untuk kecamatan-kecamatan yang belum ada sampel ubinannya, ini yang kita dorong agar di sana ada sampel ubinannya. Sehingga apa? Sehingga hasil ubinan di masing-masing kecamatan itu bisa kita dapatkan. Dari hasil panen yang ada di kecamatan-kecamatan yang ada panen padinya, ya, dari kecamatan-kecamatan yang ada panen padinya, maka kita pun bisa mendapatkan ubinan padinya, ya. Maka data ubinannya pun itu lebih bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ya, ini kelebihan yang loncatan yang luar biasa. Kalau saya bilang bukan kelebihan lagi ya, loncatan yang luar biasa dengan respon rate yang lebih tinggi dan juga dengan keterwakilan sampel yang lebih mewakili, maka data yang dihasilkan itu sudah bisa menggambarkan populasi secara keseluruhan. Itu yang loncatan luar biasa, perubahan KSA ya, ubinan padi menggunakan basic KSA dengan menggunakan smartphone juga, itu yang menjadi kita di BPS lebih yakin bahwa data yang dihasilkan oleh KSA itu lebih akurat. Demikian Mbak Monika. Oke, terima kasih penjelasannya. Mungkin dari Kak Arif Fahrudin dapat terjawab ya. Oke, teman-teman semuanya, apa masih ada yang ingin bertanya? Boleh raise hand. Ini dari Kak Arif Fahrudin. Bagus sekali, sangat bermanfaat ya Kak ya. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, untuk memeriahkan acara kita pada pagi hari ini, kita mau bagi-bagi hadiah untuk 3 orang yang beruntung. Jadi kita akan mengadakan kuisis dari materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Dian, dan caranya bisa langsung masuk ke link yang akan dikirimkan di kolom chat. Boleh diakses dulu linknya. Kita akan mulai permainannya nih teman-teman.
Oke, teman-teman semuanya bisa masukin kodenya 404131. Teman ada yang masih belum masuk quizzes? Udah ada 3 nih yang udah masuk 4, 5, oke. KS aku, anak sawah nih Kak. Oke, mantan 1805, siapa ini ya Kak ya? Kila, oke, 1871 Bimo. Yang Kiki udah Oh iya, ada nih ya, senggol dong namanya. Bismillah, mungkin Bismillah menang ya Kak ya. Amin. Udah kelihatan belum? Halo dunia, oh iya halo, selamat pagi. Anak kandung, kita oke, ayo teman-teman semuanya dari 220 partisipan ini. Baru 35 nih, ayo teman-teman semuanya langsung join ya di quizzes kita. Kita tunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Udah ada 44 partisipan nih Kak. 1 menit lagi ya Kak. Boleh langsung join Kak. Join quizzes kita. Oke, udah ada 48 nih, Kak. Mungkin bisa dimulai ya, Kak. Oke, langsung ya, Kak. Deh. Wah, ini dari anak kandung. Oh, disusul oleh Arzus. Boleh. Oke, langsung. Di posisi ketiga dilanjut. Oh, disusul lagi oleh Shil. Oke, disusul lagi DH. DH ini siapa ya?
Disusul lagi oleh Wike. Wah, ini Wike ini siapa ya? Masih Kak Wike nih yang di posisi pertama. Disusul posisi ketiga Kak Bismillah nih. Wah, ini disusul oleh Bismillah. Nih, ini beneran Bismillah menang ya, teman-teman. Oke, ini disusul di ya kedua. Alhamdulillah. Oh, disusul lagi di rank satu nih, teman-teman. Alhamdulillah dan Bismillah. Oke, kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Ini teman-teman semuanya masih belum banyak yang isi kayaknya belum selesai. Mungkin kita kita stop nih teman-teman. Udah kelihatan nih. Yang ketiga Kak Agus. Siapa nih Kak Agus? Oh, yang pertama dan yang kedua Alhamdulillah dan Bismillah. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ya, stop. Oke, dari yang nickname tadi Kak Agus, Kak Alhamdulillah dan Bismillah itu nanti bisa hubungi kami ya Kak. Nih, ada ditampilkan di 0812 7415 0677 untuk pemenang yang tadi.
Oke, dari teman-teman yang 3 nickname tadi boleh WhatsApp dan kita ada 3 pemenang kuisis dan 1 pertanyaan terbaik. Dan 1 pertanyaan terbaik itu dimenangkan oleh Mbak Flora. Boleh nih nanti langsung chat di WhatsApp aja ya Mbak ya. Nah, Mbak. Terima kasih. Sama-sama Mbak, bisa nanti langsung kita komunikasiin ya pemenangnya. Oke. Mungkin sebelum kita tutup, dari Pak Diantanu bisa kasih closing statement. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Monika. Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua yang saya banggakan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatiannya ya. Lumayan banyak nih kita sampai 200 lebih yang ikut. Mudah-mudahan dengerin semua ya. Dan dengerin semua. Program ini kita laksanakan untuk agar kita bisa lebih memahami data itu secara utuh, sehingga dari hasil yang disajikan di publikasi ataupun yang di BRS yang kami sajikan, ya kami rilis, itu kita semua bisa memaknainya dengan benar. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita juga akan melakukan ini rutin setiap bulan ya. Harapannya nanti teman-teman semua juga bisa menyebarkan informasi ini kepada teman-teman yang lain ya, stakeholder yang lain, karena memang banyak manfaat dari penjelasan-penjelasan yang kita lakukan, sehingga teman-teman di luar sana saat membaca data BPS itu tidak tersesat gitu ya, tidak tersesat di jalan yang terang. Makanya, dan juga bisa untuk diberikan kepada teman-teman mahasiswa ya, mahasiswa itu bisa diberikan, karena data untuk kepentingan mereka penelitian dan lain-lain ya, itu diperlukan dari data BPS. Dan yang terakhir, teruslah belajar ya, kita semua teruslah belajar dan berkarya, dan berikan yang terbaik apa yang kita punya. Ya, untuk apapun yang kita lakukan. Ya, teruslah belajar, berkarya, dan berikan apa yang terbaik buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Diantanu atas pemaparan materi dan closing statement-nya bahwa kita harus terus belajar. Tidak terasa nih udah sampai di penghujung acara. Sebelumnya jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi Talita yang di WhatsApp 0811 728 1800. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita. Hari ini terima kasih kepada BPS Lampung dan penyelenggara lainnya yang sudah menyiapkan acara yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman yang hadir dapat nilai positif dari kegiatan hari ini dan semoga memberikan dampak baik untuk kedepannya. Saya Monika Prastiwi selaku pembawa acara hari ini pamit undur diri. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara dan kegiatan berikutnya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Sama-sama, Monika. Kak. Terima kasih, mohon lip ya Mbak. Terima kasih Mbak Agnes. Linknya kirim lagi dong Mbak di chat Mbak. Terima kasih Mbak Boleh Kak nanti dikirim ya? Link sertifikat ya Mbak. Siap Kak, boleh. Nanti dikirim lagi ya Kak, di kolom chat. Ya di kolom chat ya Mbak. Terima kasih. Sama-sama Kakak. Oh ini nomor hostnya coy. Nah, kalau kita nggak dapat sertifikat ngomongin hostnya. Oh? Enggak, jamnya memang mulai jam 9 tadi. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin sekalian, izin untuk
mematikan dan end leave ya, end Zoom meeting.